Halo teman-teman semua, sudah ada yang tahu belum gimana rasanya terjebak di bawah tanah? Selain gelap, tentu di bawah sana suhunya sangat panas bukan? Dan pada video kali ini kita akan membahas film berdasarkan kisah nyata berjudul The 33 yang menceritakan tentang runtuhnya sebuah tambang emas pada tahun 2010 di Chili yang menyebabkan 33 orang terjebak di dalamnya, yaitu di kedalaman 700 meter selama 69 hari. Parahnya lagi, mereka harus bertahan hidup dengan persediaan makanan yang sebenarnya hanya cukup untuk 3 hari saja. Kira-kira dengan cara apa ya mereka bisa keluar dari sana? Tanpa lama-lama lagi, langsung kita masuk ke videonya. Diceritakan di sebuah gurun bernama Atasema, yaitu di Chili, terdapat pertambangan emas yang sudah tua bernama San Jose. Di lain tempat, beberapa orang yang juga sekaligus para penambang di sana sedang mengadakan pesta sebelum mereka benar-benar berangkat menuju San Jose. Dan sesampainya mereka di San Jose, sang mandor yang bernama Lucho kemudian melaporkan kepada sang pemilik tambang bahwa ia melihat sudah terjadi reruntuhan yang menandakan bahwa saat itu area pertambangan sedang tidak stabil. Lucho kemudian meminta untuk memeriksa pertambangan itu terlebih dahulu demi keselamatan anak buahnya sebelum berangkat. Namun yang ada, sang pemilik tambang malah melarangnya karena sama saja membuang-buang waktu. Mengingat area tambang itu memang sudah tua, sehingga runtuhan di sana sudah menjadi hal yang sangat normal. Sang pemilik tambang hanya meminta Lucho dan anak buahnya untuk segera berangkat, serta kembali dengan ratusan ton emas. Lucho kemudian mengenalkan Mamani, yaitu satu-satunya penambang yang berasal dari Bolivia yang suka dibully. Hingga mereka semua pun akhirnya berangkat menuju lokasi tambang dengan menaiki 2 buah truk bak terbuka. Dan setelah berjam-jam melalui terowongan yang sangat gelap dan berkelok-kelok, akhirnya satu truk sampai di tempat tujuan mereka, yaitu di ruangan mesin yang berada di kedalaman 520 meter dari permukaan tanah. Dan satu truk lagi sampai di sebuah ruangan pengungsian yang berada lebih dalam, yaitu 700 meter di bawah permukaan tanah. Setelah menyiapkan peralatan, orang-orang di area mesin pun bekerja sebagaimana mestinya, dan Lucho selaku sang mandor kemudian mengecek area tersebut. Ia kemudian menemukan sebuah pecahan kaca yang jatuh, dan setelah dilihat di hadapannya ternyata ada sebuah retakan yang sangat besar yang menandakan bahwa pertambangan itu memang tidak stabil. Dan benar, seketika terdengar suara gemuruh yang disusul dengan longsoran tanah dan bebatuan dari atas. Lucho kemudian berteriak dan menyuruh semua anak buahnya untuk segera naik ke atas truk dan kembali pergi dari tempat itu. Mengingat jarak tempuh menuju atas membutuhkan waktu hingga berjam-jam, hal itu tentu sangat tidak mungkin untuk tercapai. Dalam hitungan detik pun terowongan di sana menjadi ambruk. Mario yang menyetir truk itu pun segera tancap gas dan membawa semua temannya. Di tengah persimpangan, mereka malah bersalipan dengan truk dari ruangan pengungsian yang baru saja bergerak yang mau menuju area longsoran tadi. Lucho dan teman-temannya pun berteriak dan menyuruhnya untuk putar balik. Hingga tiba-tiba dalam hitungan detik terjadi longsoran yang sangat besar yang membuat batu raksasa di sana runtuh dan semua orang pun terpental. Setelah mereka tersadar, mereka pun bangkit dan melihat sekeliling mereka yang ternyata buntu karena jalan utama yang hanya bisa dilalui ternyata sudah terblokir oleh sebuah batu raksasa yang disebut sebagai jantung gunung. Runtuhnya batu tersebut bahkan memberikan sinyal hingga keluar pertambangan yang membuat sebagian pihak menjadi panik dan langsung meminta bantuan. Semua keluarga korban yang terjebak di bawah sana juga mulai dihubungi satu persatu. Sedangkan di bawah San Jose, Lucho pun juga menghitung satu persatu anak buahnya yang untungnya jumlahnya masih tetap sama, yaitu 33 orang. Lucho juga berusaha menenangkan anak buahnya itu dengan mengatakan untuk tetap stay hingga bantuan datang karena tempat pengungsian itu adalah tempat yang paling aman saat itu. Selain ada radio, di tempat itu juga masih ada sisa persediaan makanan meskipun hanya cukup untuk beberapa hari saja. Namun Mario, dia sangat kekeh untuk terus mencari jalan keluar, yaitu dengan melewati cerobong asap yang ada di sana. Di luar tambang ternyata sudah ada beberapa keluarga dari korban yang datang. Mereka rela menunggu hingga larut malam untuk menanti jawaban apakah para penambang di bawah sana masih baik-baik saja atau sebaliknya. Namun karena tim penyelamat masih tidak kunjung datang saat itu, tentu pihak pertambangan belum bisa memberikan jawaban kepada para keluarga yang sudah menunggu. Di malam itu juga ternyata Lawrence, yaitu seorang menteri pertambangan Chili, sedang berdiskusi dengan presiden mengenai langkah apa yang mereka harus lakukan untuk menyelamatkan 33 orang yang terkubur hidup-hidup di bawah San Jose. Meskipun jabatannya masih berusia 4 bulan dan belum begitu berpengalaman,
Lawrence pun mengatakan bahwa ia tidak akan tinggal diam demi keselamatan warga negaranya itu. Dan di bawah sana, semua orang pun bekerja keras mengumpulkan sisa obat-obatan dan membuat lampu tambahan. Luce juga berusaha menggunakan radio untuk menghubungi orang-orang di atas. Namun sayangnya ternyata radio itu sudah rusak. Sedangkan Mario ditemani dengan Alex, mereka berdua meninggalkan semua teman-temannya dan menuju cerobong asap. Menaiki satu persatu anak tangga berharap bisa membawanya keluar. Namun apa yang mereka temukan, ternyata tangga itu terputus yang membuat keduanya harus kembali. Di hari kedua, sang menteri dan para pers pun datang mengunjungi San Jose. Di sana Lawrence pun berjanji kepada para keluarga korban bahwa ia akan melakukan sesuatu untuk menyelamatkan 33 orang di bawah sana. Lawrence kemudian bertemu dan berbicara dengan sang pemilik tambang. Yang jelas pemilik tambang itu menjelaskan kepada Lawrence bahwa area itu memang sedang tidak stabil dan sangat tidak mungkin jika harus segera dilakukan evakuasi. Mau tidak mau, Lawrence pun harus mengatakan hal itu kepada keluarga korban yang seketika membuat mereka menangis histeris. Kemudian di bawah sana, orang-orang sudah mulai merasakan lapar. Salah satu di antara mereka yang bernama Dario kemudian dengan paksa mengambil makanan hingga membuat kegaduhan. Lucu dan Mario yang sedang berdiskusi kemudian datang dan menengahi mereka. Sejak saat itu peran pemimpin pun dipegang oleh Mario. Ia pun menasehati teman-temannya untuk berhemat makanan hingga bantuan datang yang meskipun entah kapan terjadi. Namun Lucu menyangkalnya dengan mengatakan bahwa tidak akan ada yang bisa menyelamatkannya, mengingat pemilik tambang itu sangatlah egois. Namun Mario dengan jiwa pemimpinnya, ia tetap merasa yakin bahwa mereka semua di sana pasti selamat. Mario kemudian mengambil kembali makanan-makanan yang diperebutkan tadi dan memasukkannya ke dalam peti. Sejak saat itu, kunci dan tanggung jawab pembagian makanan berada di tangan Mario. Melihat Menteri Pertambangan sudah berjanji akan berbuat sesuatu, Presiden pun menghubungi seorang ahli teknisi pertambangan bernama Segerет yang langsung datang keesokan paginya menemui Lawrence. Saat itu, Segerет pun langsung meneliti tambang San Jose untuk menentukan langkah apa yang harus ia lakukan. Dan saat mengetahui ada batu besar yang menghalangi para penambang di bawah sana, Segerет pun memutuskan akan melakukan pengeboran yang katanya akan memakan waktu selama 8 hari. Keesokan harinya, semua alat yang akan digunakan untuk pengeboran pun datang dan disambut antusias oleh pihak keluarga korban yang menaruh harapan. Saat alat itu sudah bekerja hingga hari kelima, tiba-tiba mesin pengeboran itu mengalami kendala karena batu di bawah sana ternyata terlalu keras. Akibatnya pengeboran itu terpaksa dihentikan terlebih dahulu, dan Segerет pun mengatakan bahwa ia perlu mengulanginya di tempat lain. Karena sudah pasti membutuhkan waktu yang lebih lama, Lawrence pun berusaha menenangkan pihak keluarga dan mengatakan yang sejujurnya. Untuk membantu mereka semua, Lawrence langsung membangun area pengungsian sebagai tempat para keluarga tinggal sembari menunggu kabar, serta memberikan makanan gratis dan juga pendidikan sementara bagi anak-anak mereka. Tepat di hari ke-8 di mana semua persediaan makanan hampir habis, mereka di bawah sana kemudian menyuling air kotor dan mencampurkannya dengan sekaleng tuna yang dibagikan ke 33 orang. Saat sedang menikmati makanan, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh suara bor dari atas. Namun beberapa menit kemudian, suara bor itu semakin menjauh yang menandakan bahwa mesin itu ternyata meleset. Lagi dan lagi orang-orang di sana pun merasa kecewa dan putus asa, memikirkan bagaimana jika orang di luar sana tidak bisa menemukannya. Bahkan salah satu di antara mereka, yaitu Alex, ingin bunuh diri dengan terjun ke dalam jurang. Namun untungnya Mario bisa menahannya. Hingga keesokan hari di mana tiba waktunya untuk kembali makan, Mario pun membuka peti dan terlihat di sana bahwa hanya ada satu kaleng tuna saja yang tersisa. Itu artinya mereka tidak tahu apa yang akan mereka makan untuk esok hari. Mario segera membuka kaleng tuna itu dan mencampurnya lagi dengan air sulingan yang keruh. Pada saat itu mereka memakan makanan terakhir itu sambil membayangkan orang-orang yang mereka sayangi datang mendampingi dan membawakan mereka hidangan yang sangat lezat layaknya sebuah pesta.
Di atas sana, Sugeret yang sudah lelah dan putus asa terlihat ingin menyerah saja karena sudah beberapa kali gagal. Ia marah-marah kepada Lawrence dan mengatakan bahwa hasilnya akan sama saja. Namun Lawrence, ia tetap gigih mengeluarkan 33 orang di bawah sana, tidak peduli masih hidup maupun sudah mati. Di malam harinya, semua pihak keluarga pun tidak henti-hentinya berdoa dan melakukan ritual keagamaan, berharap akan ada keajaiban Tuhan yang datang ke hadapan mereka. Dan entah apa yang ada di pikiran Sugeret, tiba-tiba ia berubah pikiran dan kembali ingin menjalankan misi kemanusiaan itu, dengan rela mengerahkan semua tenaganya untuk melakukan pengeboran kembali. Sugeret dan Lawrence kemudian berdiskusi area mana yang akan dibor. Dan di malam itu juga, di saat para penambang sudah sekarat dan terkapar karena sudah tidak ada lagi makanan untuk dimakan, tiba-tiba salah satu di antara mereka, yaitu Mario, mendengar suara bor yang terdengar jelas di hadapannya. Ia dengan segera membangunkan teman-temannya untuk berteriak dan membuat kegaduhan agar dapat didengar. Mereka juga mengirimkan sebuah surat untuk memastikan kepada orang di luar sana bahwa bor itu sudah tepat sasaran. Dan setelah Lawrence membaca surat itu, ia langsung mengumumkan berita bahagia itu kepada pihak keluarga bahwa para penambang di bawah sana masih selamat. Yang mana setelah menemukan keberadaan mereka, tugas Lawrence dan juga Sugeret sekarang adalah mengeluarkan serta mempertemukan mereka semua dengan keluarganya. Dikarenakan alat khusus untuk mengeluarkan mereka semua juga membutuhkan waktu yang sedikit lama, Lawrence pun mengirimkan persediaan makanan, obat-obatan, dan pakaian terlebih dahulu demi keperluan hingga beberapa hari. Mereka juga dikirimkan seperangkat komputer untuk melakukan video call dengan keluarga mereka demi melepaskan rindu. Bahkan juga majalah dan koran sebagai hiburan yang juga banyak memuat berita tentang diri mereka sendiri. Kemudian salah satu di antara mereka membaca berita yang memuat tentang Mario di dalamnya. Dalam koran itu dijelaskan bahwa Mario adalah sosok pahlawan yang akan ditawari untuk menulis buku dengan bayaran yang sangat tinggi setelah keluar dari sana. Mendengar hal itu, semua orang merasa kecewa terhadap Mario. Mereka semua berprasangka buruk bahwa ketersediaannya menjadi pemimpin karena memang ada maunya. Mario tentu menangkis dan mengatakan bahwa berita itu tidaklah benar. Namun mereka semua tetap tidak percaya dan malah mengusir serta mengasingkan Mario sendirian. Kemudian di saat semua orang sedang tertidur pulas, ada satu orang, yaitu Mamani, sedang mendengarkan lagu menggunakan iPod. Tidak disangka ternyata itu membuat satu orang yang lain, yaitu Elvis, merasa iri dan berusaha merampas iPod itu dari Mamani. Mamani yang sebelumnya suka dibully pun segera menangkisnya dengan sebuah pisau. Dan untungnya saat itu Mario datang dan segera menenangkan Mamani yang sedang emosi. Selain melerai pertengkaran itu, Mario juga menjelaskan kesalahpahaman yang terjadi di antara mereka semua setelah apa yang mereka baca di koran waktu itu. Hingga mereka semua pun tersadar. Di saat-saat seperti itulah mereka seharusnya berterima kasih kepada Mario yang sudah rela memimpin dan bersikap adil demi menyelamatkan hidup mereka, terutama dalam hal pembagian makanan. Seketika mereka semua pun langsung meminta maaf dan memeluk erat tubuh Mario. Tidak terasa setelah 58 hari, dengan bantuan video call, Lucio kemudian mengatakan kepada Lawrence dan juga Sugeret bahwa di dalam sana juga terdapat balok besi yang apabila bor diteruskan tentu akan membuat bor itu patah dan hancur. Sehingga sebagai alternatif, Lucio dan anak buahnya harus membuat ledakan sampai balok besi itu runtuh. Namun Sugeret tidak setuju karena hal itu adalah cara yang sangat fatal. Karena hanya jalan satu-satunya dan sudah tidak ada cara lain, Lucio pun mengatakan bahwa mereka akan tetap melakukannya demi bisa keluar. Tidak peduli dengan keadaan mati atau masih hidup, karena setidaknya mereka telah berusaha. Sugeret akhirnya pun mengiyakannya. Mereka semua kemudian bekerja keras segera merakit bom untuk diledakkan. Dan benar, setelah bom itu meledak, bor pun berhasil tembus sampai di atas kepala mereka. Di saat itu ternyata juga sudah datang sebuah kapsul penyelamat bernama Phoenix One yang akan mengangkat para penambang satu persatu ke atas. Dan sebelum kapsul itu diturunkan, Sugeret terlebih dahulu memberikan instruksi serta menjelaskan resiko apa saja yang mungkin terjadi selama kapsul itu diangkat. Yang mana apabila mekanismenya gagal atau terowongannya runtuh, maka taruhannya adalah nyawa. Sehingga Sugeret benar-benar meminta siapa dulu yang rela untuk menaiki kapsul tersebut. Singkat cerita, setelah kapsul itu berhasil sampai di bawah, Alex lah yang rela terlebih dahulu untuk menaikinya.
Ia pun mengucapkan salam perpisahan kepada teman-temannya. Semua keluarga, para pers pun merasa deg-degan mengetahui apakah kapsul itu akan berhasil atau tidak. Kapsul itu pun berjalan lancar. Namun ketika sudah tersisa 300 meter saja, tiba-tiba kapsul itu tersangkut yang membuat guncangan. Hal itu tentu membuat Alex histeris. Apalagi saat itu sinyalnya mati yang mana membuat Lawrence dan juga Segret merasa panik. Saat itu Alex hanya bisa menangis dan menganggap bahwa hidupnya akan berakhir. Namun salah, saat teknisi itu menarik pelatuknya lagi, ternyata tali kapsul itu masih bisa bergerak. Yang mana itu artinya Alex lah orang pertama yang selamat dan berhasil naik ke permukaan. Kemudian disusul oleh Mario dan juga teman-temannya. Dan diakhiri oleh Lucho. Keberhasilan tersebut tentu membuat seluruh masyarakat Chili merasa senang dan bangga. Bahkan berita tersebut juga membawa kebahagiaan yang tersebar ke seluruh negara. Sebagai orang yang terakhir naik, Lucho pun meninggalkan kenang-kenangan di bawah sana. Sebuah tulisan yang berisi tanggal di sebuah batu yang besar yang menghalanginya. Yang selama ini sudah mengajarkannya untuk terus tidak menyerah dalam memperjuangkan hidup. Hingga cerita pun diakhiri dengan memperlihatkan wajah-wajah asli para penambang San Jose di pinggiran pantai untuk mengenang perjuangan hebat mereka.